Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan aksi nyata modul 1.4.A.10 dari calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bogor, Dewi Kartika Adarianti. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Guru PGRI Gadok, serta tamu undangan. Bu Ros, selamat siang Bu Ros. Latihan. Ya, baik, kita mulai siang. Ini mohon izin juga untuk direkam segala kegiatan kita hari ini, dan hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam rangka aksi nyata, saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Bogor, dari SMP PGRI Gadok. Baik, Bu In, next Bu In. Bu In bisa slide selanjutnya? Iya. Nah,
Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita seharusnya menganggap bahwa siswa kita adalah seperti tanaman dan kita adalah petaninya. Maka untuk tumbuh subur, diibaratkan siswa sebagai tanaman untuk tumbuh subur, maka kita harus bisa menyediakan tempat si benih itu untuk tumbuh. Tanahnya harus subur, ya. Kemudian pupuknya harus baik sehingga si tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Sama halnya seperti murid kita. Jika kita menyiapkan lingkungan yang baik, maka insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi tumbuh sesuai yang diharapkan. Berikutnya, Win. Next. Ya. Ini daftar, mohon izin untuk off screen ya Bapak Ibu karena tidak terlihat. Baik. Ini adalah daftar isi dari yang akan kita bahas hari ini. Di antaranya adalah perubahan paradigma, stimulus respon versus teori kontrol, disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama. Silakan Bu Indri. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Baik. Kita biasanya, next Bu Indri. Nah, kita biasanya kita harus sebagai pendidik harus mengalami perubahan, Bapak Ibu. Perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Yang tadinya kita menganggap bahwa kebutuhan kita dan siswa sama, kebutuhan semua manusia sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama, serta kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menuju ke bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap kita memiliki gambaran yang berbeda. Dan kita juga harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu. Selain itu, kita juga sering beranggapan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dari itu kita harus pindah sebetulnya. Harus pindah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jika seseorang melakukan perilaku buruk, pasti ada alasan tertentu, ada tujuan tertentu. Nah, dan kita juga sering menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya dan sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal seharusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Dan ketika kita melakukan pemaksaan dan bujukan itu gagal, kita melakukan pemaksaan pada saat bujukan gagal. Seharusnya kita melakukan sesuatu dengan kolaborasi dan konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Selain itu juga kita sering berpikir menang atau kalah. Ya, seharusnya kita menang-menang. Jadi win-win solution, harusnya kita menggunakan win-win solution. Berikutnya itu perubahan yang diharapkan, terjadi kepada guru di sekolah yang bisa menciptakan budaya positif. Berikutnya Bu Indri. Bu Indri, berikutnya bisa dibuka slide yang berikutnya. Oh iya. Lalu satu kali lagi. Nah, kita masuk ke disiplin
Belum ya? Win, satu kali lagi. Emang agak susah yang itu slide-nya. Nah, disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apa sih disiplin? Windri, next. Nah, disiplin di sini yang diharapkan dari modul yang kami pelajari di sini adalah disiplin dari dalam diri sendiri atau self disiplin ya. Kita harus bisa mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sementara itu kita juga memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Why we do what we do, atau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu ya. 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia melakukan sesuatu ada landasannya, ada motivasinya. Nah, di sini dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang 1 dan kedua ini sepertinya di sisi negatif ya. Sementara seharusnya yang positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari pendidikan kita seharusnya mengarah ke nomor 3 ini, sehingga kita nanti, siswa-siswa kita nantinya ketika melakukan sesuatu, tujuannya adalah ingin menjadi orang yang mereka inginkan, serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Next, Bu Indri. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, untuk ini saya minta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan pendapatnya di kolom chat ya, Bapak Ibu. Mangga. Mohon mohon pendapatnya dari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Karena setelah itu nanti kita ke keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Salah satu cara dari bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin positif terhadap anak. Bagaimana kita bisa menjadikan anak untuk menghargai dirinya sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Mangga Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Sambil menunggu Bapak Ibu menulis di kolom chat ya. Selama ini kalau memang Bapak Ibu belum ada yang nulis. Bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Biasanya aja yang Bapak Ibu lakukan di kelas seperti apa gitu Bapak Ibu. Kita sharing di sini, sumbang saran. Mana ya? Belum ada. Bu, halo? Ya sudah, kalau begitu nanti Bu Indri next, nanti saja. Nah, alhamdulillah ada juga ya Pak Septian bilang dengan memberikan pemahaman. Bu Ros bilang memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa, ya baik, dan mengajak memotivasi, ya betul. Pak Tian masih menggunakan cara lama, ya. Kalau mau disiplin harus ditegasin ya Pak. Iya betul sekali. Dihukum, nah betul. Biasanya kita masih
cenderung ke sana ya Bapak Ibu ya, menghukum, memberi sanksi begitu dengan pembiasaan. Nah, kalau Bu Indri dengan pembiasaan positif. Nah, baik. Sekarang next slide Bu Indri. Ini sebetulnya ada jawaban dari pertanyaan kita. Tadi kalau dalam teori kontrol itu kita punya mana Bu Indri? Nah, ini ada di sini kami mempelajari dalam program guru penggerak, Bapak Ibu, kami mempelajari tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kebetulan di modul 1.4 ini kami fokus di budaya positif di kelas, dan salah satunya adalah membahas tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Next, Bu Indri. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kenapa? Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa setiap tindakan kita ingin bahwa anak itu ada timbul dari dalam, bahwa timbul dalam diri mereka sendiri yang kita sebut dengan memotivasi secara intrinsik ya. Jadi ketika peraturan biasanya anak itu melakukan karena tadi motivasinya yang dua tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sementara dengan keyakinan kelas itu nanti akan muncul motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Next, Bu Indri. Dengan keyakinan-keyakinan yang disepakati bersama tentunya ya di kelas. Nah, ini bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Ini di sini ada caranya, Bapak Ibu silakan dibaca dulu. Keyakinan kelas sifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan rinci dan konkret ya Bapak Ibu. Nah, biasanya nanti saya ada juga contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat, tapi nanti di akhir ya Bapak Ibu. Kemudian next, Bu Indri. Next. Halo. Nah, tindak lanjut keyakinan kelas. Stop. Yang tadi Bu Indri, yang tindak lanjut. Nah, tindak lanjut keyakinan kelas. Setelah kita buat keyakinan kelas di kelas, maka nanti tindak lanjutnya apa? Nih ada 3 pilihan utama ya. Kita bisa menghukum, memberi hukuman, memberi sanksi, atau ada dengan cara restitusi. Apa itu hukuman, sanksi, dan restitusi? Kita lihat di slide berikutnya. Bu Indri, slide berikutnya. Baik, nah ini dia. Hukuman diibaratkan kalau di sini disebutnya ada penelitian bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal. Sementara sanksi atau konsekuensi dan restitusi itu diasumsikan merupakan identitas berhasil. Kita bisa sukses dengan menerapkan sanksi dan restitusi, sementara kita akan gagal ketika kita menerapkan hukuman kepada anak-anak. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Kenapa hukuman itu identitas gagal? Karena dalam hukuman biasanya kita akan menyakiti siswa baik secara verbal maupun secara fisik ya Bapak Ibu. Kemudian kepada anak juga akan terjadi ketidaknyamanan. Anak tidak akan merasa nyaman. Kemudian anak juga akan menjadi korban. Ya, korban untuk mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak ketika kita menghukum itu akan tersakiti. Pasif agresif yang meningkat, serta sistem juga tidak akan berhasil ketika anak tidak takut. Kita bisa lihat sendiri ya Bapak Ibu di sekolah kita, kalau anaknya yang nggak takut dihukum, pasti ketika kita bilang, kamu jangan terlambat ya, tetap aja terlambat karena mereka tidak takut dengan hukuman. Kalau terlambat kamu nanti ngepel lapangan, ya udah mereka ngepel aja lapangan gitu. Ya, atau kamu kalau nggak ngerjain PR,
kamu nanti nyapu di lorong koridor sekolah. Ya udah mereka gak takut, udah aja nyapu sekolah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau hukuman juga biasanya pakai kalimat kamu harus. Kalau tidak kamu begini begini begitu. Kemudian dan pada akhirnya anak akan membenci peraturan. Sementara untuk sanksi atau konsekuensi, nah bedanya sanksi atau konsekuensi dengan restitusi. Apa bedanya? Dalam sanksi, sesuatu harus terjadi. Jadi anak harus melakukan sesuatu. Ketika anak melakukan kesalahan, maka anak harus melakukan sesuatu. Kemudian anak juga akan merasa tidak nyaman dalam sanksi atau konsekuensi, tapi itu tidak berlaku panjang ketika saat itu saja. Kenapa? Karena seperti contohnya begini, si anak tidak mengerjakan PR, maka Bu Guru memberi waktu, memberi sanksi, anak harus mengerjakan PR di lain waktu atau di sepulang sekolah anak nggak boleh pulang dulu, anak harus ngerjain PR dulu. Nah itu namanya sanksi ya Bapak Ibu, bukan hukuman. Kalau hukuman tadi anak nggak ngerjain PR, kamu berdiri di depan kelas, pegang kuping, ya sambil angkat kaki. Nah, itu namanya hukuman. Sementara sanksi itu biasanya relevan dengan kesalahan yang anak lakukan. Kemudian, murid juga dibuat merasa tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Biasanya kalau sanksi konsekuensi, anak salah, nebus kesalahannya, kemudian ya udah gitu. Kemudian juga memerlukan mengikuti peraturan, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau di sekolah berarti mengikuti tata tertib sekolah dan perlu monitoring, perlu terus-menerus disupervisi. Contohnya kita harus terus mengontrol anak ketika misalnya pagi anak gak pakai jaket, anak gak pakai topi, itu kita setiap hari harus mengingatkan. Nah, itu perlu monitoring, supervisi ketika kita menerapkan sanksi atau konsekuensi. Sementara kata-kata yang biasanya keluar adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan biasanya kita tutup dengan terima kasih begitu. Dan murid atau anak ketika diberikan sanksi biasanya mereka menghormati peraturan, meski tidak membenci ya. Kalau hukuman mereka membenci, tapi kalau sanksi konsekuensi mereka menghormati. Bagaimana dengan restitusi? Nah, ini restitusi ini adalah sebetulnya saran ya. Idealnya kita menggunakan restitusi ketika kita mendapati siswa yang abai dengan keyakinan sekolah yang kita buat tadi ya. Bedanya restitusi dengan sanksi adalah restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak sendiri yang menapa tebusannya, maksudnya ketika dia melakukan kesalahan, anak sendiri yang menentukan pilihan. Nah, untuk kita terjadi dialog nanti di restitusi ini. Kamu melakukan kesalahan ini. Menurut kamu bagus atau tidak? Menurut kamu baik atau tidak itu? Kemudian bagaimana kamu menebusnya? Bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Nanti anak akan menggali harus ngapain mereka ketika mereka melanggar aturan begitu. Dan ini diidentifikasi bisa menguat untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak itu akan tidak seperti sanksi ya, biasanya dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau ini biasanya kuat keyakinan karena kan kita tadi pakai keyakinan ya. Kemudian korban ketika anak melakukan ada korbannya, maka korban pun mendapat ganti. Contoh misalnya si A merusak buku si B. Nah, otomatis si A melakukan kesalahan. Nanti ditanya oleh gurunya, kenapa kamu merusak dan bagaimana cara kamu memperbaikinya. Maka dia akan mengganti
kita arahkan supaya si korban juga si anak ini bisa mengganti kesalahannya dengan yang lebih baik begitu. Dan korban, jika ada korban, korbannya harus mendapatkan ganti begitu. Sementara di sanksi kan biasanya korban diabaikan ya. Sini mukul sini, sini aja yang dihukum. Sementara korbannya biasanya ya sudah gitu. Dan berikutnya murid atau anak akan mendapatkan penguatan tentunya dan masalah terpecahkan. Di sini dengan restitusi murid juga belajar untuk bertanggung jawab. Mereka harus mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan kita sebagai guru juga harusnya bisa fokus dalam memecahkan masalah. Dan ketika sudah yakin, maka anak tidak akan mengulangi lagi, insya Allah ya Bapak Ibu. Kemudian kata-kata yang biasanya terucap dari kita adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, begitu. Dan di sini ada juga contoh berikutnya, Bu Inti, di slide berikutnya ada contoh kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh guru ketika kita melakukan hukuman ini nih. Next slide, Bu Inti. Win, berapa kali itu biasanya dikliknya? Nah, ada kalau di hukuman tadi biasanya kita mengeluarkan, Bu Indri, next slide ya, kata-kata awas ya kalau kamu lakukan lagi nanti awas, kita biasanya pakai kata itu awas, terus memaksa, terus mendorong menyalahkan diri, dan nanti mengakibatkan konsep diri anak itu buruk. Murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, jadi mereka akan lari dari masalah. Kemudian anak juga, dan kita juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya, kayak membayar impas. Kamu terlambat, lari 10 kali, lari 10 keliling lapangan. Dan dampaknya pasti kepada murid itu akan marah. Mereka merasa bersalah. Kalau nggak marah, mereka akan merasa bersalah. Terus rendah diri juga. Dan mengasingkan diri. Ini efek terburuk ya, mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru. Hukuman biasanya terjadi secara tiba-tiba, ya, tidak diharapkan oleh siswa dan pastinya sangat melukai, ya. Kemudian hukuman juga menyakitkan biasanya bagi murid, ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan. Biasanya gurunya ngekritik, kamu tuh rambut orang kayak gitu, menyindir, merendahkan, nah seperti itu. Dan ini seharusnya tidak kita lakukan ya, walaupun terkadang masih sebenarnya saya juga masih kadang-kadang kalau sedang tidak terkontrol. Di posisi netral ini, di sanksi dan konsekuensi. Ini posisinya netral. Biasanya kita mengeluarkan kata-kata, lakukan apa yang saya katakan. Kita memakai metode stimulus dan respon. Dan akhirnya mendorong kepatuhan. Dan ketika kita melaksanakan sanksi ini, konsep dirinya masih tetap baik. Kalau hukuman kan tadi konsep dirinya buruk ya, Bapak Ibu. Sementara dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian kehilangan hak. Jadi anak itu kehilangan hak waktu jeda atau penahanan. Jadi biasanya kalau dengan sanksi itu anak, kamu nggak istirahat biasanya gitu. Kerjakan sampai waktu istirahat selesai. Atau nanti pulang sekolah ditahan dulu. Ya, jangan pulang dulu, nanti pulang sekolah. Nah, itu biasanya sanksi seperti itu. Sementara kalau dan sudah diketahui biasanya kalau sanksi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan biasanya on the spot ya, kita kalau menghukum anak, kamu nggak pakai topi, lari 10 kali lapangan misalnya. Kemudian kalau sanksi biasanya sudah diketahui. Nah, ini kamu tahu kan,
aturannya seperti ini, baru kita berikan sanksi atau konsekuensinya apa. Kemudian dibuat oleh guru dan sebagian murid ikut, ya, tidak ikut membuat biasanya murid, ya. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, sementara untuk restitusi ini ke arah yang positif, ya. Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Biasanya ketika kita mendapati, kalau dengan metode restitusi ini, ya Bapak Ibu, ketika kita mendapati anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kita berdialog dulu dengan mereka. Apa memang benar ini yang mau kamu lakukan? Gitu. Sebenarnya kan bisa dengan cara lain. Kalau misalnya kamu mau melakukan ini, ada cara lain yang lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian kita menggunakan teori kontrol dalam restitusi. Dan nanti larinya mendorong kepada disiplin positif. Kemudian konsep diri anak akan menjadi kuat. Kalau sanksi tadi kan hanya baik, ya. Kalau di sini dengan restitusi, konsep diri anak akan menjadi kuat. Kemudian murid atau anak akan belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak juga tidak akan kehilangan waktu, karena kita biasanya memecahkan masalahnya ketika waktu senggang dan tidak memerlukan waktu. Kita tanya dulu, nanti apa yang nanti diperbaikinya juga nanti ketika dia bisa melakukannya gitu, tidak mengganggu waktu belajar. Kemudian murid anak juga tidak kehilangan waktu untuk memperbaiki diri. Kemudian biasanya restitusi ini kita mengundang anak. Ketika kita tahu si anak ini memiliki beberapa kesalahan, nanti kita undang, nak, ke kantor ya nanti jam sekian. Nanti pulang sekolah ke kantor ibu mau ngobrol. Nah, bacaannya ngobrol ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita tanya, benar kamu begitu? Nah, seperti itu ya. Kemudian keyakinan restitusi ini dibuat oleh murid, ya, dibuat oleh murid atau anak dengan dibimbing oleh kita tentunya, ya. Kemudian bersifat menguatkan. Kita dalam menangani masalah dengan restitusi, nanti kita menyebutkan keyakinan kelas mana yang siswa langgar. Kemudian kita membimbing mereka untuk memecahkan kesalahan apa yang mereka perbuat. Kemudian apa yang bisa mereka lakukan untuk menebus, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita coba kuis ya Bapak Ibu. Coba kuis, ini ada pertanyaan aksi siswa ketika mereka melakukan ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuliskan apakah ini hukuman atau sanksi. Membersihkan coretan yang dibuat. Kita akan membedakan dulu antara hukuman dan sanksi. Restitusinya nanti ya Bapak Ibu. Nah, ketika membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apakah itu hukuman atau sanksi? Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat ya jawabannya, apakah hukuman atau sanksi. Mangga. Yang pertama itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau sanksi? Mohon diketik ya, Bu Dwi udah jawab, itu hukuman ya Bu Dwi ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang lainnya mangga Bapak Ibu diantos hukuman. Bu Ros juga bilang itu hukuman, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau sanksi? Bu Indri belum? Bu Indri nggak usah jawab, Bu Indri. Bu Indri jawab juga nggak apa-apa, bisa ngetik kan? Waktunya 5 menit Mangga. lagi. 5 menit lagi, tambah Iya. Bu Indri bisa nggak? Masih banyak soalnya. Nambahnya Ya. gimana? Gimana nambahnya?
Ya udah kalau begitu langsung saja ya. Kita percepat 5 menit lagi. Nah ini terima kasih. Sebetulnya yang ini jawabannya adalah sanksi Bapak Ibu karena mereka mengganti. Ini wajar ya. Mereka coret-coret terus mereka bersihkan. Ini sanksi. Kemudian yang ke ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah ini baru hukuman karena tidak berkaitan dengan pelanggaran apa yang dibuatnya. Seharusnya kalau terlambat mungkin bisa ke sanksinya apa gitu, jangan lari ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau sanksi? Nah, ini juga hukuman ya, bukan sanksi karena tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Nah, ini alasan. Ini ada teori bahwa hukuman itu penghargaan itu justru sama dengan hukuman. Kenapa? Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sebetulnya tidak efektif. Penghargaan merusak, bisa ditambah nggak Bu Indri waktunya? Masih banyak kan? Halo? Caranya gimana? Kalau enggak nanti bikin lagi aja. Bikin lagi, record lagi. Iya, dari yang terakhir. Ntar gabungin aja pakai video. Tetap aja. Hmm. Tetap aja langsung. Ya udah. Nyampe ke habis aja dulu ini, terus ntar bikin Ya, lagi. Join lagi. Oke, baiklah Bu Indri, terima kasih sarannya. Baik, kita lanjutkan pelan-pelan lagi aja ya Bapak Ibu, karena Bu Indri bilang kita nanti lanjutkan mohon kesediaannya untuk melanjutkan di Zoom berikutnya ya Bapak Ibu. Kemudian nomor berikutnya Bu Indri, kok belum? Bu Indri, next. Halo? Ini belum ya? Halo? Bu Indri? Bu Indri? Next ya. Ini next-nya. Nah, iya. Nah, ini. Sudah. Lari mengelilingi lapangan basket. Murid diminta untuk push up 15 kali. Oh, Bu Indri pantesan belum ya. Nah, ini. Lari mengelilingi. Nah, sampai sini tadi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau sanksi? Ini sudah saya bahas tadi ya. Ini hukuman, kenapa? Karena tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Berikutnya, Bu In. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga sama hukuman ya. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Belum gagal gitu. Berikutnya. Mungkin di dia tak, Mas tadi. Berikutnya, Bu. Ini belum banget ini mau belajar. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada teori bahwa penghargaan ternyata justru sama seperti menghukum. Mengapa? Karena si anak dengan kita kasih penghargaan, oke, yang dapat penghargaan mungkin senang, bahagia. Bagaimana dengan yang tidak mendapat penghargaan? Itu seakan-akan menghukum mereka, ya. Bagaimana menghancurkan potensi. Nah, seperti ini nih. Ini ada dari Alfie Kohn, punish by rewards, ya. Baiknya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita tidak perlu lagi sebetulnya memberikan penghargaan. Atau harusnya kita memberikan bukan penghargaan di sini, kita bisa ibaratkan dengan hadiah ya Bapak Ibu. Kalau reward berupa kata-kata juga sebenarnya kalau mau kita merujuk ke sini, ketika kita bilang
si A bagus gitu. Nah, yang si B bagaimana? Yang si C bagaimana? Mungkin ini ke sana arahnya ya Bapak Ibu. Bahwa penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan pengaruhnya cuma jangka pendek, jangka panjangnya ya itu tadi ya. Mereka akan ketagihan untuk dapat lagi. Kalau yang dapat penghargaan akan ketagihan. Sementara untuk yang tidak mendapat bisa jadi kurang percaya diri begitu. Dan penghargaan menurut Kohn ini tidak efektif, hanya saat itu saja. Contohnya kita memberikan hadiah biasanya hanya saat itu aja ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan siapa? Hubungan kita dengan yang tidak mendapatkan penghargaan, atau hubungan rekan-rekannya yang mendapat penghargaan bisa timbul iri ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, serta penghargaan dianggap menghukum siapa? Menghukum yang tidak dapat penghargaan. Tuh, seperti itu. Next, Bu Indri. Nanti ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis saja langsung di kolom chat. Bu Indri, mangga di slide berikutnya. Bu In. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berkaitan dengan, saya tutup apa jangan kameranya? Oke, baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, mohon maaf izin off screen ya, karena mau menerangkan ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa seseorang melakukan sesuatu pasti ada alasannya. What we do, why we do what we do, yang tadi itu ya. Mengapa seseorang melakukan sesuatu? Nah, sebelum kita menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia, ini ada studi kasus. Ibu Ambar, guru atau wali kelas 2A, ini sama kayak Bu Pina, wali kelas 2 mungkin ya. Di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni katanya sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, ini studi kasusnya. Kita ke berikutnya, Bu Indi. Slide berikutnya. Ini bisa, kalau Bapak Ibu berkenan, mangga bisa menjawab di kolom chat. Tapi kita lanjutkan saja ya ke next slide. Slide berikutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Dari kasus di atas bisa kita pelajari nanti nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bahasa Inggrisnya: belonging, power, survival, freedom, and fun. Jadi anak atau kita sendiri sebagai manusia biasanya melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada motivasinya. Yang pertama untuk kesenangan, ya, fun, buat fun. Yang kedua untuk cinta, karena cinta dan kasih sayang, ingin dicintai, ingin dikasihi, ya. Nah, ini belonging. Kemudian yang ketiga kebebasan, pengen bebas. Kita melakukan sesuatu karena kita ingin bebas. Terus yang ketiga adalah penguasaan, ya. Kemudian yang terakhir adalah survival, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah ya dengan kasus si Doni tadi, Doni ini bisa jadikan sebagai studi. Ketika si Doni ya kebutuhan dasarnya adalah ini mensupport dan kasih sayang, ya. Ketika Doni membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan bertahan hidup, maka Doni akan bilang, ya, Doni akan bilang, mana tadi? Nah, ini dia.
apa namanya? Sebentar, Bapak Ibu. Ketika yang Nah, ketika Doni, mohon maaf ada iklan sebentar barusan. Ketika Doni yang membutuhkan kesenangan, maka Doni akan jawab begini alasannya tadi. Balik ke slide yang Doni tadi ya. Dia mengambil bekal, sering mengambil bekal makan siang temannya, beberapa anak di kelasnya. Maka ketika Doni, yang dibutuhkan oleh Doni adalah kebutuhan untuk kesenangan, Doni akan jawabnya seperti, Doni, kenapa kamu melakukan itu? Nah, maka dia akan bilang, senang aja Bu. Kalau dia senang temannya memperhatikan. Kemudian, dia juga, halo? Halo, ya, baik, ulangi lagi ya. Ketika Doni, yang dibutuhkan oleh Doni adalah survival dulu aja deh, kita ke yang tengah ya. Survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka dia akan alasannya pasti lapar. Lapar Bu, saya tidak bawa bekal makanan, makanya dia ngambil bekal makan siang anak-anak lain atau temannya. Dia akan sering meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-temannya. Itu kalau dia punya motivasi untuk bertahan hidup. Ya, maka dia akan bilang lapar, karena nggak bawa bekal, dia mengambil makanan temannya. Kemudian bagaimana kalau Doni kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang, tadi balik lagi. Maka dia akan melakukan itu karena senang diperhatikan oleh teman-temannya, senang jadi pusat perhatian. Ya, kemudian kalau misalnya yang dibutuhkan oleh Doni adalah power, dia ingin menguasai kepenguasaan terhadap orang lain, maka dia akan jawab kepada Doni, kenapa kamu melakukan itu? Maka dia akan bilang, dia akan merasa dirinya hebat. Ketika dia melakukan itu, dia merasa hebat. Kemudian teman-temannya jadi takut sama Doni. Nah, berarti Doni itu membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Kemudian jika Doni kebutuhan dasarnya adalah kebebasan, maka dia akan menjawab, bosan Bu, gitu. Saya ingin coba makanan teman-teman saya, misalnya. Atau mama masaknya itu lagi. Maka yang dibutuhkan oleh Doni adalah kebebasan, gitu. Bagaimana dengan kesenangan? Nah, tadi kesenangan ya. Nah, kalau kesenangan ya dia pasti akan menjawab, iseng aja Bu, saya gitu. Dia akan menjawab, kenapa Doni meminta bekal makan siang teman kamu? Maka dia akan jawab, iseng Bu Guru. Ya senang aja lihat teman saya mukanya cemberut gitu diambil makanannya. Senang aja saya ngelihat teman saya nangis misalnya diambil makanannya. Berarti itu Doni membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Berikutnya Bu In. Ya. Nah, kelima ini kebutuhan bertahan hidup, kemudian kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, dan juga kebutuhan untuk diterima. Next. Nah, ini dia. Kita ke studi case yang kedua. Nih, Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Seru. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika Bimo jawabannya seperti itu, apa yang Bimo butuhkan? Apakah cinta dan kasih sayang? Apakah kebebasan?
Apakah bertahan hidup, apakah penguasaan, atau kesenangan? Boleh minta komentarnya di kolom chat ya, Bapak Ibu, silahkan dijawab. Nah, ini maka ketika, nah ini ada juga di materi kita, di modul kita ini disebutnya dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia, ya saya, Bapak Ibu, serta anak-anak, itu punya dunia berkualitas masing-masing, di mana isinya adalah dalam satu ruang, dalam diri kita, dalam memori kita, dalam pikiran kita, tempat menyimpan memori-memori bahagia, memori-memori yang menyenangkan, memori tentang kebutuhan-kebutuhan individu kita yang terpenuhi, yang membuat kita merasa senang. Nah, itu kita semua mempunyai dunia berkualitas masing-masing. Nah, sebagai guru, gimana kita melihat dari tadi ya, dari sanksi, apakah kita sering memberi hukuman, ataukah kita sering memberi sanksi? Kalau hukuman pasti akan Dede belum juga dimakan. Ocha. Makan dulu Alkasih. Ya, di mana kita? Di mana kita? Nah, di mana kita apakah kita ada dalam dunia berkualitas mereka atau tidak? Atau sebaliknya? Nah, itu perlu menjadi renungan bagi kita semua ya, Bapak Ibu. Di mana kita? Apakah kita ada dalam dunia berkualitas mereka? Siswa-siswa kita. Jika kita mempraktekkan hukuman, tentunya anak tidak akan menempatkan kita dalam dunia berkualitas mereka. Sementara sebaliknya, jika kita menerapkan budaya-budaya positif, misalkan itu sebagai pribadi, maka insya Allah anak-anak akan menempatkan kita dalam dunia berkualitas mereka. Begitu. Next, Bu Indri, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, ini ada 5 posisi kontrol. Matiin videonya ya. Ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, teman, pembuat orang merasa bersalah, monitor atau pemantau, serta manajer. Nah, kita lihat deskripsinya di sebelahnya. Berikutnya, Bu Indri, di slide berikutnya ada deskripsinya. Kapan kita menjadi penghukum? Kapan kita menjadi teman? Di slide berikutnya, Bu Indri, kapan kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, dan kapan kita menjadi manajer atau pemantau. Nih, ini kriterianya. Ketika kita, nah ini identitas gagal, seperti yang tadi ya, hukuman itu biasanya kontrolnya negatif, sementara teman, pemantau, dan manajer kontrolnya positif. Kalau manajer ini malah lebih bagus lagi, kontrol diri nantinya. Nanti impact-nya menjadi kesadaran diri sendiri begitu. Ketika kita menjadi penghukum bagi anak, maka yang kita perbuat adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti anak, kemudian menyindir. Nah, itu sering kita lakukan ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya merupakan identitas gagal, alias kontrol negatif. Ini kata-katanya yang seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Kamu sana, buka, kayak gitu. Dengan marah, dengan merhadik, dengan menunjuk itu kita berperilaku sebagai penghukum. Nah, bagaimana dengan pembuat orang merasa bersalah? Ketika kita berceramah misalnya, menunjukkan kecewaan, misalnya, kamu kok begitu, ibu kecewa sama kamu, nah gitu. Kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, maka Bapak Ibu menjadi pelaku kontrol pembuat orang merasa bersalah. Seperti itu. Bagaimana kalau teman? Nah, biasanya kalau teman kita kan membuat mereka nyaman ya biasanya. Alasan-alasan untuk muridnya. Kayak, ayo dong,
Iya, buat ibu gitu, ya gitu. Nah, seperti ini. Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Biasanya kita bertindak sebagai teman biasanya dengan gesture yang sambil senyum, sambil nepuk-nepuk pundak. Nah, itu berarti kita berperilaku sebagai teman. Dan ini identitasnya berhasil, biasanya sukses. Kalau satu lagi pemantau. Nah, ini kalau sebagai pemantau, Bapak Ibu biasanya menggunakan data-data. Misalnya, kamu sudah 8 apanya loh Ibu catat. Ibu catat kamu 8 apanya udah banyak. Ibu lihat kamu bajunya dikeluarin terus. Nah, maka kita ketika yang keluar adalah kata-kata itu, ketika kita memperlakukan anak seperti itu, berarti kita sedang berperan sebagai pemantau. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, kita di sini sebagai pendidik itu sebenarnya bermain peran ya. Kadang kita jadi penghukum, kadang kita menjadi pembuat siswa kita merasa bersalah, kadang kita jadi teman mereka, kadang kita jadi pemantau, sering ya, lebih sering sepertinya. Jadi teman dan pemantau. Kamu kok jarang masuk, Ibu catat di buku nilai Ibu, kamu nilainya jelek terus ini ulangan. Terus kalau sebagai wali kelas, ini kamu kata Bu Endang kamu nilai matematikanya jelek. Nah, maka kita itu sedang di posisi sebagai pemantau. Kemudian manajer. Terakhir adalah manajer. Bagaimana manajer? Kalau manajer ini mencakup semuanya. Biasanya manajer itu memperlakukan siswa seperti nanyain dulu kenapa kamu melakukan itu, sama kayak posisi tadi restitusi. Biasanya kalau manajer biasanya melakukan restitusi ya. Kemudian apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau gitu bisa nggak kamu memperbaikinya, kamu tahu kan kamu salah, misalnya seperti itu. Maka itu kita sedang dalam posisi manajer. Keuntungannya atau hasilnya ketika kita menjadi penghukum, maka anak akan memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain, menyalahkan kita kadang ya. Itu biasanya hasilnya kalau kita menghukum, menjadi penghukum. Kalau kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, nanti hasilnya anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Enggak saya enggak gitu. Kemarin enggak, saya datang terlambat, enggak terlambat gitu. Dan ketika kita menjadi teman, biasanya anak akan ketergantungan kepada kita. Ya. Kemudian ketika kita menjadi pemantau, biasanya anak menyesuaikan karena mereka merasa diawasi. Ya. Kalau misalnya mereka merasa diawasi, biasanya mereka akan baik ketika hanya ada kita. Kalau kita nggak ada, nah balik lagi gitu. Sementara kalau kita menjadi manajer, maka kita akan ambil benang dari mana, kesalahannya dari mana, kemudian apa cara memperbaikinya, kemudian dari dalam diambil motivasi intrinsik dari dalam ya. Dan hasilnya tentunya pasti akan menguatkan watak atau karakter. Berikutnya, Bu Indri. Nah, ini dari segi murid ya. Dari segi murid. Biasanya murid akan ini ada 2. Di sini lanjutan dari yang tadi. Bu Indri belum ya? Next Bu Indri. Bu In, gimana cara ngasih tahu Bu Indrinya ya? Halo? Next. Ini next. Loading. Terus saja, terus-terusan. Kalau belum belum berarti. Lagi Bu In. Tek. Nah, ini ke muridnya ya. Muridnya akan berkata, saya nggak peduli kalau kita berlaku sebagai penghukum. Terus muridnya juga, kalau kita sebagai teman, biasanya mereka kan minta maaf. Maafin saya ya Bu, maafin saya ya Bu. Gitu. Kalau kita sebagai pemantau, dia akan
begini jawabannya. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya gitu. Kalau kita sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, seperti itu. Kemudian kalau anak itu, kalau kita jadi manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Biasanya anak akan mengajukan sendiri solusi. Nanya dulu, gimana Bu kalau begitu, bagaimana saya bisa memperbaikinya? Nanti dia akan, oh kalau bagaimana kalau gini aja gitu ya. Kemudian dampaknya pada siswa, kalau dihukum pasti diulang-ulang kesalahannya ya. Kalau kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, maka anak akan merasa rendah diri atau gagal. Kemudian kalau kita jadi teman, ya tergantung nanti ketergantungan apa-apa ke kita, apa-apa cari kita mau ngapain, mencari kita gitu ya. Dan tidak bisa memutuskan, biasanya nungguin. Kalau kita berperilaku sebagai teman, dan itu sering saya alami ya. Karena kadang-kadang saya melakukan itu, berperilaku sebagai teman mereka. Dan benar ini terjadi. Ya, mereka nggak mandiri, apa-apa nyari saya, apa-apa Ibu, apa-apa Bu gitu. Kemudian kalau kita menjadi pemantau, maka anak akan menitik beratkan pada dampaknya dan dampak pada diri sendiri. Dapat hadiah apa enggak? Dapat hukuman apa enggak? Udah berapa nih? Apa saya udah berapa? Oh, belum nyampe gitu. Maka akan seperti itu. Kalau kita menjadi manajer, maka anak akan mengevaluasi diri sendiri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nanti kalau kita menjadi penghukum, kita akan berada di luar dunia berkualitas mereka. Ya, kalau kita menjadi teman, pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan meletakkan kita di dalam dunia berkualitas, tapi memorinya nggak bagus biasanya ya. Kalau kita menjadi teman, nah ini akan menjadi orang yang penting dalam dunia berkualitas mereka. Kalau di sini, di pemantau, maka mereka akan meletakkan kita sebagai peraturan di dunia berkualitas mereka. Dan jika kita menjadi manajer, maka kita akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Begitu. Next. Berikutnya tanya jawab lagi Bapak Ibu. Bu Indri, slide berikutnya. Nah, posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan berikut? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan ini ke anak, kita bersikap sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Bisa dijawab di kolom komentar, kolom chat ya Bapak Ibu. Mangga. Kemudian yang kedua, bisa dijawab, ada yang jawab nggak? Mudah-mudahan ada ya. Sebagai apakah kita ketika kita sering bilang, kamu nggak benar-benar nih ngelakuinnya, coba benar. Penghukum, teman, membuat orang merasa bersalah, atau pemantau? Ketika kita bilang kamu tidak pernah benar melakukannya, maka di sini kita bersifat sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, begitu. Berikutnya Bu Indri, berikutnya aja. Ya, betul. Betul sekali Bu Pina. Terima kasih jawabannya. Kita bisa menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Next. Nah, yang berikutnya coba. Kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum, manajer, teman, pemantau, atau pembuat orang merasa bersalah? Ya,
langsung kita jawab saja. Ketika kita sering berkata saya kecewa sekali dengan kamu, maka sama ini membuat orang merasa bersalah. Berikutnya. Nah, ini nih. Kamu mau nggak dapat stiker bintang hari ini? Kita sebagai apa? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, atau teman atau manajer. Boleh dituliskan juga di kolom chat Bapak Ibu. Kalau banyak kan ini seru ya. Ting 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 gitu Mas. Ya, ada yang jawab? Manajer. Stiker bintang? Manajer? Iya. Kalau stiker bintang biasanya kita lebih ke pemantau, Bu Indri, mencatat sudah berapa penghargaan yang kita peroleh. Nah, itu di pemantau biasanya. Kalau ini ya. Kita beralih, Bu Indri, udah ya, cukup ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya masih banyak di yang kami jawab waktu program pendidikan guru penggerak di modul 1.4 kemarin. Itu banyak pertanyaan. Dari situ kami bisa menilai apakah kami sebagai penghukum atau pembuat masalah atau sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu kalau masih penasaran nanti bisa ikut di program guru penggerak selanjutnya. Tahap 7 kalau tidak salah, kuota Kabupaten Bogor. Kalau Bu Vina dari Depok, ada kuota kah untuk guru penggerak? Nanti ya kita ngobrol ya Bu Vina ya. Kemudian, nah kita lanjut ke restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah ini Bu, restitusi. Ya, ada pertanyaan tentang restitusi? Kalau ada, kita, nah ini restitusi itu seperti tadi ya Bapak Ibu prosesnya. Menanyakan dulu ketika anak berbuat salah itu kita tidak langsung menghukum atau memberikan sanksi, tapi kita gali dulu. Gali dulu kenapa anak melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Ada alasannya, apakah ya kalau bisa kita analisa lagi apakah kebutuhan mereka kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, maka nanti akan kita peroleh ya, kita akan peroleh cara menyelesaikannya. Kalau kita sudah tahu, oh si anak melakukan ini karena ini, motivasinya ini, kebutuhan yang tidak terpenuhinya ini, maka kita nanti akan kesananya akan menjadi guru yang lebih bijaksana dalam memutuskan apa yang harus kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Nah ini, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, ya Bapak Ibu, bukan paksaan. Kita menawarkan, ya kamu melakukan ini, maka kira-kira kamu mau melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah seperti itu kalau restitusi, beda dengan hukuman atau sanksi. Kalau sanksi kan langsung ya, kamu melakukan ini maka sanksinya ini, sudah ada ketetapannya. Kalau hukuman itu apalagi, lihat anak pakai sepatu misalnya, langsung lepas, kamu gak pakai sepatu putih, lepas sepatunya gitu. Nah itu hukuman. Kalau restitusi tidak seperti itu, kita gali dulu kenapa anak melakukan itu, kemudian menuntun. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, ya kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, why they do what they did. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi juga adalah disinyalir, ya cara yang paling baik katanya seperti itu untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama di dunia pendidikan ya Bapak Ibu terhadap anak tentunya. Atau bahkan kita bisa juga loh menggunakan metode ini di kehidupan pribadi di rumah, terhadap anak, terhadap pasangan, iya. Bisa sebetulnya itu ya. Restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, yang diasah di sini adalah karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi juga menguatkan. Lalu
fokus pada solusi. Yang ini yang paling penting. Maaf, saya sedang pilek. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita dengan restitusi ini menggali solusi dari latar belakang. Kenapa seseorang melakukan sesuatu begitu. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak membuat mereka menjadi minder, karena kalau dengan restitusi itu anak nanti ini mungkin kita ke slide selanjutnya dulu ya Bu Indri biar jelas. Ini ada tahapan restitusi. Nah, di sini tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas di sini prosesnya kita tanya dulu. Ya, ini kita menstabilkan itu menetralkan. Anak kan sudah berbuat salah ya, pastinya. Lalu kita netralkan. Iya, semua orang bisa berbuat seperti itu kok. Ibu juga bisa begitu. Nah, itu cara kita menetralkan identitas mereka. Jadi ketika mereka berbuat salah, kita bilang bahwa kesalahan itu adalah wajar. Semua orang bisa melakukannya. Ya, seperti itu. Kemudian lalu kita validasi. Salahnya di mana sih? Kok kenapa salah? Apa yang mereka langgar dari kalau kita sudah buat keyakinan kelas, apa yang mereka langgar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama itu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi mereka sadar sendiri, oh iya ya, saya sudah melanggar keyakinan kelas, saya sudah tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya, begitu. Kemudian baru menanyakan lagi keyakinannya, betul. Apakah betul menurut kamu seperti itu apakah betul? Apakah tidak ada cara lain gitu untuk kalau misalnya si anak melakukan sesuatu seperti tadi, ini sebetulnya ini ya Bu ya, ada talinya gitu dari restitusi ke mana tadi, ke posisi kontrol dan kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar. Ketika anak memiliki kebutuhan dasar kesenangan, maka di restitusi nanti kita bisa menanyakan keyakinannya, apa benar kalau misalnya kamu senang lihat teman kamu susah gitu, misalnya kamu senang lihat teman kamu sedih, apa nggak ada cara lain untuk membuat kamu senang selain membuat temannya sedih? Nah, seperti itu. Menanyakan keyakinan. Ada nggak sih cara lain untuk memenuhi kebutuhannya? Kalau kebutuhannya bosan misalnya, dia bosan di kelas, kemudian dia cubit-cubit temannya, dia colek-colek temannya. Nah, maka kita akan cari keyakinannya, apa benar seperti itu? Kalau kamu bosan, apakah nggak ada cara lain untuk menghilangkan kebosanan kamu selain colek-colek teman. Nah, seperti itu, menanyakan keyakinan. Baru nanti setelah itu tindak lanjutnya. Windri, di next slide lebih jelas sepertinya langkah-langkah segitiga restitusinya. Mangga next. Nah, di sini. Ini ada nih. Kamu, nah ini contoh-contohnya. Keyakinan dari lagi ya. Kita mulainya. 2 menit lagi ya. Iya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan. Nah, seperti itu. Ini langkah segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Kemudian bisa kita praktekkan sebetulnya di kelas kalau ini bisa menjadi solusi untuk membiasakan kebudayaan positif di sekolah. Kita bisa membiasakan budaya positif di sekolah dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Oke, baik, saya akan beri juga sebagai penguatan, ini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama kelas saya di sini di SPPGRI Gadok sebagai wali kelas. Coba Bu Indri buka lagi 2 slide berikutnya. Ada nggak? Halo? Nah,
Nah, ini seperti ini contohnya sudah kami buat, sudah dipajang di kelas, menjaga kedisiplinan, menjaga kebersihan kelas. Nah, ketika anak ada yang tidak menjaga kebersihan kelas, maka nanti kita bisa melakukan restitusi. Kamu kenapa? Alasannya kenapa? Ya, ada gak cara lain supaya nggak buang sampah di kelas gitu. Itu membudayakan 5S, senyum salam sapa. Nah, seperti ini. Sudah, next berikutnya. Kesananya ini sudah slide lagi Bu Indri, slide berikutnya. Nih, nah ini juga pas penempelan keyakinan kelas, kami membuatnya bersama di kelas. Berikutnya Bu Indri. Sebelum waktunya habis, kita lihat foto-foto aja dulu. Nah, ini suasana pembuatan keyakinan kelas, menanyakan pendapat kepada anak-anak. Oh, ini beda, ini budaya positif di pembelajaran yang menyenangkan. Saya sertakan juga foto-fotonya di sini ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ini merupakan salah satu aksi nyata saya sebagai CGP calon guru penggerak dari Kabupaten Bogor harus mengirimkan video pemaparan budaya positif di sekolah. Ini jargon